Oke, kawan Klambi, di siang hari yang panas ini gue udah bersama Mas Gedi ya dari Magnifico Kids, betul ya? Ya, betul. Nah, hari ini pembukaan store Magnifico Kids di daerah BSD. Kami bola jadi yang terhormat nih bisa diundang di hari pertama ini gitu. Ya salam kenal ya Mas Ya, Gedi ya, congrats buat mengenal. pembukaan Ya, tokonya. terima kasih. Selalu happy ngelihat anak jersey yang akhirnya buka toko nih. Jadi selain teman-teman yang mungkin kolektor lama tuh bisa main, ini juga buka peluang buat apa namanya pemain-pemain di dunia jersey yang baru ini atau awam makin kenal nih dunia jersey original gitu. Nah, mungkin gue mau tanya-tanya banyak ya Boleh. Nah, soal dunia jersey nih dari pandangannya Mas Gedi gitu. Yang pertama nih, gimana sih Mas? Awalnya masuk dunia jersey nih dulu keracunannya itu gimana? pertama tuh waktu itu saya dapat oleh-oleh dari tante saya. Eh, Oke, jadi tante saya itu waktu itu lagi berkunjung ke Old Trafford, Manchester. wah Terus nggak tanggung ya. dibawain oleh-oleh jersey MU tuh. Itu Oke. bener-bener jersey ori MU pertama saya tuh. Hmm. Itu tahun 2010. 2010 ya. Jadi Iya, sorry sebelumnya klub favoritnya apa? MU. MU. Jadi suka MU dari kecil atau gara-gara dikasih jersey itu? Enggak, memang dari kecil sih. Dari kecil. Dari Terus SD tuh udah demen udah MU. temen MU terus kebetulan dapat oleh-oleh dari tante terus kayak oh ini jersey bola nih boleh Betul. juga Ha, nih. ha, ha, Oke, benar. berarti dari oleh-oleh ya. Iya, betul. Oke. Oke, terus tadi kan dapat oleh-oleh jersey MU gitu. Terus Ha, ha. jersey apa sih yang pertama bikin Mas Giri jatuh cinta nih terus akhirnya keterusan? Oh, kalau jersey yang pertama kali saya cinta banget gitu dan akhirnya Mm-mm. keterusan, itu jersey MU tahun 2007-2008. Oh, Musimnya Ronaldo waktu itu masih di MU. itu yang belakangnya ada stripnya Ya, ya. betul, betul. Itu agak repot juga tuh ngurus stripnya. Bener banget, Itu bener mungkin banget. sekarang buat teman-teman yang punya jersey MU 2007-2008 mungkin udah banyak yang remake-an ya Iya, belakangnya benar. ya Ini karena mau saya display juga bajunya. boleh coba Boleh, yang ada. mana. Harusnya ada kok. Nih, ini nih. Nah iya ya ini yang Yang ini. dipakai final apa ya. Ini final lawan Chelsea. Oh, lawan Chelsea. Uh, Oke, iya sih strip belakangnya itu sih yang iya, ikonik. benar. Dulu banyak banget tukang-tukang remake yang buka remake-an khusus stripnya doang. Iya, benar. Karena emang itu penyakitnya ya. Iya, benar. Dan emang Oke. laku sih. Iya, Iya. karena ya banyak yang punya keluhan yang sama Hmm, mungkin. hmm. Oke, jadi MU 2007-2008 spesifiknya yang nameset siapa atau yang lengan pendek atau lengan panjang nih? Pastinya yang lengan panjang sih. Lengan Dan panjang. kalau nameset ya udah pasti the only one Cristiano Ronaldo Iyalah, lah. udah siapa lagi yang teringat pas pakai jersey itu ya? Betul. Oke, oke. MU 2007-2008. Nah, balik lagi ke store fisik yang baru dibuka nih, Monkey Pico Kids. Hmm. Nah, kenapa sih akhirnya berani gitu loh dari yang mungkin koleksi di kamar aja, Hah? taruh di rumah, akhirnya buka store jersey offline gitu. Ya awalnya memang kan sebenarnya ini baru pertama kali lah saya buka jersey store offline gitu ya. Berarti lebih ke alasannya ya. Lebih ke alasannya. Ya, Mm-mm. jadi saya udah 16 tahun lah kurang lebih jualan jersey itu. Tapi ini benar-benar pertama kali saya buka store offline. Dan saya ngerasa udah bulat yakin untuk buka offline itu karena ya kayak gini nih, saya pengen ngundang content creator, saya pengen Mm-mm. ngundang influencer yang objektif besarnya adalah saya untuk penetrate market gitu, untuk naikin Oke. traffic di Instagram saya juga gitu. Oke, Sebenarnya oke. intinya itu. Dan tambahannya adalah biar orang juga bisa datang ke sini lihat koleksi saya, lihat apa yang saya dagang, Mm-mm. dan juga bisa sekaligus fitting juga gitu. Oke, oke. Jadi mungkin orang-orang yang selama ini window shopping aja lewat Instagram bisa lihat barang fisiknya Ya, secara betul, langsung ya. betul. Karena kan mungkin buat orang yang nggak familiar, bahan terus apa namanya bahan dari sponsor, logo itu kan pasti nggak kebayang seperti Betul, apa gitu. benar. Beda halnya sama kita yang pemain lama gitu Iya, misalnya ya. benar. Nameset Velvet kayak apa, nameset Police kayak apa tuh udah Benar. kebayang pasti Iya. kan. Buat orang yang Oke. emang udah biasa sih kan order Uh, secara online dikasih fotonya detail juga uh, udah paham gitu. udah Tapi paham buat ya ya. mereka-mereka yang baru main mungkin Mm-mm. butuh edukasi lebih dalam atau ngelihat barangnya langsung baru yakin untuk beli Iya, gitu. ya pengalaman saya juga sih kalau misalnya jualan online, kadang kita juga ke orang yang awam atau Mm-mm. anak-anak jersey yang baru, kita kesulitan buat menjelaskan Betul. bahan gitu ya. Benar. Ya lebih baik lu datang aja deh, atau kita COD Iya, aja iya, kalau lu iya. penasaran nih kalau emang Benar. deket. Heeh. Oke, oke. Nah, kan 16 tahun nih, itu kan nggak bentar ya. Mm-mm. Apa sih Mas Gedi ini tantangannya jualan jersey original gitu di waktu yang selama itu gitu? Menurut saya sih selama 16 tahun saya ngerasa tantangan terbesar di jersey itu justru bukan jualnya, tapi Oke. nyari barangnya. Nyari Itu barangnya. tantangan paling susah Oke, sebenarnya. oke.
Nyari barangnya itu berarti spesifik, apakah kalau buat dijual kembali itu kita cari barang yang mungkin secara market harganya murah biar bisa diambil marginnya, atau Ya, gimana? jadi Atau nyari lebih ke spesifik arah jersey-jersey yang mungkin punya histori atau gimana? ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah lebih sulit memang nyari barangnya daripada jual barangnya karena Oke. untuk nyari barang yang dengan harga yang bagus, dengan kualitas yang bagus dan sepadan, itu memang sulit gitu. Oke. Tapi kalaupun barangnya udah dapat, ya sebenarnya selama kita menjual dengan harga yang mengikuti pasar gitu, Iya, pasti cepat kok keluar barangnya gitu. ketemu pembelinya langsung Iya, lah ketemu, gitu pasti ya. pasti ketemu pembelinya gitu. Maksudnya seaneh apapun jersinya kah, serare apapun barangnya, kalau misalnya pembelinya emang ketemu pasti ada aja Pasti yang beli gitu bener ya. bener, Oke, oke, ya, ya. Ini tuh banyak saya temuin juga di cerita-cerita anak jersey juga sih. bener. Heeh, Mau seaneh apapun klubnya tuh pasti heeh. kayak ada aja gitu. Iya, iya, iya. Orang mereka suka karena desainnya, Heeh, suka karena historinya, pengen mhm, nostalgia gitu. Akhirnya dia beli gitu. oke. Nah, ngomong-ngomong soal history, desain, faktor apa sih yang bikin pembeli itu beli jersinya gitu? Selain karena mereka mungkin punya budgetnya atau Mm-mm. itu tim favorit mereka, dari pengalaman Mas Gedi nih, apa sih faktor-faktor yang bikin mereka tuh akhirnya memutuskan untuk beli gitu? Oke, faktornya macam-macam sih Mas ya. Mhm. Tapi yang paling orang mau untuk beli tuh biasanya mereka tuh senang karena mereka nostalgia. Oke, Jadi misalkan zaman dulu mereka tuh suka nonton Serie A, iya, iya. zaman-zamannya Ronaldo R9, Heeh, zaman-zamannya Batistuta, zaman-zamannya Shevchenko. oke. Akhirnya mereka beli, oh gue pengen banget baju Serie A. Milan tahun 99, gue pengen banget Mhm, Batistuta yang Nintendo tahun 98 oke, misalkan gitu. heeh, Itu nostalgia. Tapi ada juga yang memang dia ngefans banget sama pemainnya gitu kayak mhm. gue ngefans banget sama Cristiano Ronaldo, jadi gue pengen banget beli seluruh baju Cristiano Ronaldo di tim apapun, di negara apapun, musim apapun Sepanjang karirnya ya? sepanjang karirnya gitu. Iya, iya, Ada ada. yang modelnya kayak gitu. Oke, Ada juga yang die hard sama klubnya gitu. Misalkan oke. gue die hard sama Juventus misalkan. Mhm. Ya udah semua Juventus dari tahun 80-an Iya, sampai tahun saat ini home letter dibeli semua berusaha gitu. dilengkapin gitu ya. Iya, Itu dia biasanya ngelengkapin puzzle-nya. anak-anak kolektor tuh pasti ada file apa Excel-nya tuh. Betul, betul, betul. Yang ini masih bolong nih. Iya, betul, betul, betul. Oke, kayak missing Betul. puzzle-nya gitu baru Iya, mereka cari. benar-benar. Itu mau sampai website Mm-mm. luar, kolektor-kolektor yang mungkin nggak akan ngelepas jersey Iya, pasti benar. mereka berusaha tuh Mm-mm. sampai sampai ke situ. Tambahannya paling ada juga yang memang beli karena fashion. Oh, kena Jadi fashion. mungkin setahun 2 tahun lalu kan ada Mhm, tren blokor, betul. kayaknya apa ya pakai jersey itu jadi tren fashion yang baru gitu. Ke mall pakai jersey klub mediocre tuh Mhm. keren gitu kesannya. Apalagi yang secara fisik oke dan jago mix and match ya. Betul, betul, betul. Karena kita juga kadang nggak pede mix and Iya, match betul, pas di betul. kaca gak cocok Iya, gitu benar, 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 benar. akhirnya balik pakai kaos lagi. Oke. Nah, jersey original kan mungkin belum semasyarakat itu ya Mm-mm. meluasnya. Masih sering dianggap jersey original mahal. Gimana sih menurut Mas Gedi nih, jersey original mahal gitu? Iya, sebenarnya itu pertanyaan yang sering banget saya hadapi gitu ya. Kayak misalnya saya baru ngepost tiba-tiba orang Mas mahal banget ini nggak bisa kurang gitu. Itu Iya, udah lazim lah pertanyaan ini normal. banget gitu. Atau misalkan Om saya suka banget baju ini tapi kok mahal banget ya Betul. gitu. Ya. Sebenarnya itu mahal apa enggak sih ya? Sebenarnya terlalu relatif lah Iya gitu benar. ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru mulai main atau bahkan nggak tahu sama sekali iya mahal gitu. Tapi Iya, buat teman-teman yang mungkin udah main jersey pasti mereka paham kenapa harganya seperti itu iya, gitu. iya. Ya misalkan kita ambil contoh kartu bola gitu ya. Iya. Kartu bola kan ada yang harganya 1 juta, ada yang harganya 100 juta, ada yang harganya 1 miliar gitu. Heeh. Mungkin bagi teman-teman yang nggak main kartu bola, kok mahal banget ya. Ngapain di harga Tapi segitu kalau ya? udah biasa main kartu bola kayak ya emang segitu nggak sih bro Iya, harganya gitu. Jadi kayak ya mungkin buat yang hobi datang ke sini udah hmm. biasa ya udah tuh tahu harganya segitu gitu. Ya perlu memahami apa nilai dari produknya juga sih ya kembali Iya lagi benar ya. benar benar. Oke, oke. eh Nih buat orang-orang yang baru mulai nih, karena kan mungkin nanti ke depannya store ini kan akan didatengin orang-orang yang mungkin awam gitu loh. Apalagi sekarang lagi ada World Cup, terus nanti liga baru mulai Iya. lagi, pasti kan orang penasaran. Apalagi banyak nih cewek-cewek yang terlalu kehalan-halanan itu sekarang Iya nih. benar benar Ini benar. ada yang nyari, Mas ada nggak Norway Halan? Waduh, saya juga nyari, Iya kan iya gitu kan. iya. Itu gimana sih, apa namanya, harus mulai dari mana buat orang-orang yang baru belajar jersey original nih? Iya. Eh, Mungkin sebenarnya kalau saya menyarankan misalkan kalian baru banget terjun di dunia ngoleksi jersey gitu ya. Iya. Supaya kalian bisa gampang menemukan jersey impian kalian
dengan harga yang cocok lah gitu, maksudnya nggak overprice gitu ya. Itu mungkin kalian bisa join ke beberapa komunitas-komunitas di Facebook, di grup Facebook, atau seandainya kalian bisa follow beberapa media jersey, karena kan anak-anak jersey juga punya konten kreatornya juga nih. Nah, kalian bisa follow Instagram seperti itu supaya kalian dapat edukasinya juga gitu. Jadi kalian bisa dapat jersey sesuai dengan spesifikasi yang kalian mau dengan harga yang cocok lah gitu. Karena kadang dari repostan Instagram itu suka ada hidden gem juga ya. Betul banget, Apalagi di Facebook. Iya, benar. Facebook tuh rajanya sih menurut saya. Hidden gem tuh semua di Facebook. Di Facebook sih dari orang-orang yang ini siapa ini? Benar. Mungkin bagi mereka di rumah udah tidak ada value-nya dijual, tapi bagi kita yang lihat kayak wah ini bisa didandanin betul bener banget. Atau kita punya pets-nya, kita punya name-setnya didandanin, value-nya jadi naik gitu kan. Bener. Itu sih, jadi mungkin buat teman-teman yang baru mulai nggak ada salahnya buat cari tahu ya. Iya, betul. Jersey ini biasanya ekosistemnya ada di mana sih gitu. Facebook, terus mungkin IG ya, paling dua itu ya. Gitu. Oke. Nah, terus apa bedanya sih Mas beli jersey di toko langsung sama beli di online gitu? Oh, ya itu sebenarnya korelasi sama teman-teman yang mungkin kalau udah paham banget jersey, biasanya kan saya kirim foto detail, saya cuma bilang minusnya A, B, C, mereka udah paham kayak udah, oh ya thank you, kirim aja ke rumah gue gitu. Tapi kalau seandainya biasanya mereka-mereka yang baru mulai main jersey, jarang ngelihat jersey ini, pasti akhirnya mereka pengennya ngelihat fisiknya langsung gitu, bahkan pengen fitting gitu. Bahkan kemarin juga ada salah satu artis beli jersey tuh, bisa nggak gue fitting dulu gitu. Oh boleh silakan, ada lah ya. Nanti kita tanya di kamera aja ya. Iya. Oke, jadi kadang tuh kan setiap musimnya sizing itu kan naik turun ya, beda-beda ya. Benar, jadi daripada mungkin udah beli mahal-mahal, meskipun itu jersey inceran tapi nggak bisa dipakai, benar, ada baiknya datang langsung ya. Oh iya, mungkin bisa dikasih tahu nggak ini alamat persisnya di mana sih, biar mungkin teman-teman Klambi Bola nih kalau misalnya mau mampir bisa langsung nih, mumpung ini weekend atau kapan mau mampir boleh? Iya, boleh. Lokasi saya sebenarnya di BSD Komplek Nusa Loka. Ya, Jalan Kalimantan di Komplek Nusa Loka, persis di lampu merahnya gitu. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung search aja di Google Maps Magnifico Kids, nanti langsung ketemu kok. Oh iya, tadi juga saya search terus langsung itu aja dari Google Maps. Iya, benar. Udah langsung ketemu di Google Maps gitu. Enggak susah sih lokasinya ya, dekat stasiun Rawamangun. Iya, benar. Ini langsung pintu tol juga kan. Jadi kalau pintu tol ada 2. Jadi buat teman-teman yang mungkin naik transportasi umum atau kendaraan pribadi, Magnifico Kids ini gampang diraih lah lokasinya. Gampang diakses. Gitu. Iya. Oke, thank you Mas. Nah terakhir nih, boleh dong kita jalan-jalan ke boleh buat pick 3 jersey favorit Mas Gedi di story ini gitu. 3 jersey, karena kebetulan kan saya fans MU ya. Mungkin kalau ditanya 3 jersey pasti saya pilihnya MU semua gitu. Kalau seandainya saya pisah nih 3 jersey MU favorit sama 3 jersey non MU favorit gimana? Boleh silakan. Boleh ya. Oke, siap. Yuk. MU tahun nih. Oh, ini. Ini sebenarnya momen di mana MU raih treble winner. Ini MU, ini dipakai 2 musim juga. Tahun 98-99 sama 99-2000.